Shalom anak-anak. Kita akan mengikuti Kids Online Worship. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat ibadah? Jangan makan dan minum ya waktu ibadah. Jangan tertidur waktu ibadah. Dan jangan bercanda. Kita harus sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan. Tuhan Yesus melihat loh. Selamat mengikuti Kids Online Worship. God bless you. Selamat pagi. Sebelum mulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, Mister. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali anak-anak di rumah. Mister Edward percaya, besok kanan juga ya, amin. Kita bersuka cita mengikuti Kids Online Worship, amin. Mister dan Miss yang ada di sekolah juga mengikuti ibadah ini dengan sukacita, amin. Amin, Mister dan Mister. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Anak-anak di rumah juga bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau ngapain besok kanan? Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya ngapain kita besok kanan? Oh iya. Kita mau seperti biasanya setiap minggu pasti udah hafal dong ya. Apa tuh yang pertama? Deklarasi HFO. Mari kita sama-sama ucapkan deklarasi HFO. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Semua anak-anak di rumah, Miss dan Mister tempat ini juga kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Kau baik bagi kami dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Sungguh kami mau mengatakan Kau tetap Tuhan yang terbaik bagi kami. Sungguh segala sesuatu sudah Kau berikan bagi kami. Kasih yang sempurna sudah Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena Kau Tuhan baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
selalu ada, Kau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, Kau mengasihi kami. Sebab tak habis-habisnya kasih setiamu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab tak habis-habisnya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena semuanya baik Kau jadikan. Untuk itu tidak ada kata yang pantas kami ucapkan selain ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami mau terus bersuka cita menyatakan syukur kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Terpujilah nama Tuhan. Biar setiap kita yang mau sungguh-sungguh dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita pasti ya. Amin. Dengan gembira, dengan sukacita kita mau naikkan pujian. Amin. 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 Kita mau nyanyikan, kita mau katakan bahwa kecaplah dan lihatlah. Amin. Kasih setia Tuhan.
merasakan terus kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Anak-anak di rumah juga amin. Semua merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Sebab kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya, ya ibadah. Selalu setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali katakan, kasih Allah, kasih Allah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, menjadi bagi-Nya sang raja, menjadi bagi-Nya sang raja. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, menjadi bagi-Nya sang raja, menjadi bagi-Nya sang raja selamanya. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, ada damai sejahtera di tempat ini. Amin. Haleluya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian atau performance dari All Teachers Grade 3. Baik, di waktu dan tempat dipersilakan. Ya, dan misternya boleh silakan dulu. Ya. Oh, sukacitaku
Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya yang sok kanan. Ya, kita mau mendengarkan Ya, firman Tuhan. firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar anak-anak di rumah, Miss dan Mister juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebab Tuhan ada bersama kita. Kita harus tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan waktu Tuhan pasti yang terjadi, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu sebagian firman Tuhan yang bersatu dalam doa. Semoga Roh Tuhan membantu kita untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami memohon bimbingan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Apa yang menghendaki kami dapat memahami, apa yang Kau harapkan dari kami dalam kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Tuhan bimbing, berikan kami kekuatan. Tuhan, berikanlah pemahaman kepada anak-anak
Tuhan, memahami firman-Mu, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga berikan hamba-Mu ini kekuatan, kemampuan, sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan kepada anak-anak dapat menjadi rema, menjadi pelita untuk anak-anak, agar anak-anak dapat menjalani kehidupan seterusnya apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana Tuhan, anak-anak siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6. Mengucap syukur kalau di pagi yang indah ini kita kembali lagi beribadah secara online. Semoga firman Tuhan hari ini dapat membimbing kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, anak-anak, saya senang sekali diberi tugas untuk menyampaikan sebagian kecil ya dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih bertema tentang kerendahan hati. Diambil dari Amsal 22 ayat 4 yang menyatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi tema hari ini, bulan ini tentang kerendahan hati. Yang membuat seseorang itu memposisikan dirinya tidak lebih pandai dari orang lain, tidak memposisikan dia lebih mahir dari orang lain, dan tidak memposisikan dia lebih kaya dari orang lain. Itu adalah kerendahan hati. Tuhan memakai orang-orang yang memiliki kerendahan hati sebagai alat untuk menyatakan kebenaran. Saya akan sampaikan tokoh-tokoh yang Tuhan pilih ya, untuk tujuan menyampaikan maksud, kehendak, kebenaran dari Tuhan. Seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan tokoh-tokoh lainnya. Bahkan Tuhan memakai seorang gadis yang bernama Maria. Tuhan jadikan alat untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Kenapa Tuhan memilih Maria sebagai alat kelahiran Sang Juru Selamat? Tuhan memilih Maria karena Maria adalah gadis yang bijaksana, gadis yang baik dan memiliki kualitas kerendahan hati. Ketika Tuhan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Maria untuk mengandung bayi Sang Juru Selamat, Maria menerimanya dengan rendah hati. Kemudian Tuhan juga memakai Yusuf sebagai alat untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Yusuf adalah pria yang baik, pria yang tulus hati, dan juga sama seperti Maria mempunyai kualitas kerendahan hati yang baik. Ketika Tuhan memerintahkan Yusuf membawa Maria untuk menginap di kandang domba, Yusuf tidak menolak. Bahkan Yusuf tidak mencari tempat penginapan yang nyaman, yang enak untuk mendampingi Maria melahirkan Sang Juru Selamat. Yusuf taat kepada Tuhan, dia bersama Maria menginap di kandang domba. Kelahiran Sang Juru Selamat juga menyatakan bahwa
Sang Juru Selamat lahir juga mencerminkan tentang kerendahan dan siapa Tuhan sebenarnya. Anak-anakku sekalian, kerendahan hati adalah ciri kekristenan. Sekarang mari kita sama-sama merenung, merefleksi diri sebagai umat Tuhan. Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati? Kita jawab sendiri ya. Itu. Ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati adalah yang pertama adalah dia mau belajar dan diajar. Apa sih maksudnya, Miss? Kok mau belajar dan diajar? Artinya gini anak-anak sekalian. Artinya kita ya, mau belajar dan diajar. Belajar dan diajar itu tidak harus kita lalui dari pendidikan formal seperti di sekolah, di kampus. Pendidikan sekolah kehidupan itu penting anak-anak untuk mengasah, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang berarti. Karena dari sekolah kehidupan kita dapat bergaul, berinteraksi dengan sesama. Nah, disitulah kita belajar tentang kehidupan. Kita belajar dari orang lain, kita mau diajar oleh orang lain. Yang kedua, mau mengakui kesalahan. Maksudnya dia atau seseorang itu ya mau jujur, mau menyampaikan kesalahannya kepada temannya, orang tuanya, kepada atasannya, tanpa menyembunyikan kesalahan itu, tanpa melempar kesalahan yang dia perbuat kepada orang lain. Itu kerendahan hati. Ya, dia mau mengakui kesalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Maksudnya di sini mengutamakan orang lain bahwa orang lain itu lebih utama dibandingkan kita. Kepentingan orang lain itu lebih utama dibandingkan kita. Kepentingan bersama itu lebih utama, lebih penting daripada kepentingan diri kita. Yaitu mengutamakan orang lain, berarti kita mengikis egois yang ada dalam diri kita, mengikis keegoisan kita. Kita belajar mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan negara di atas kepentingan kita pribadi. Anak-anak sekalian, kerendahan hati bisa kita mulai sejak dini. Sejak dini berarti sejak kecil kita belajar. Kita belajar tentang kerendahan hati. Dari mana, Miss? Bisa dari firman Tuhan, bisa dari orang tua yang memberi nasihat, bisa dari guru, maupun dari sekolah kehidupan yang kita alami. Ya. Kerendahan hati membuat apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Karena dengan kerendahan hati kita mau belajar, kita mau memahami orang lain. Kita tidak sombong. Kita mengakui bahwa kita sebagai manusia itu banyak kelemahan. Keberhasilan kita itu didukung oleh orang-orang di sekeliling kita. Anak-anakku sekalian, di masa-masa sekarang
pastinya begitu deras informasi yang kalian dapat dari berbagai media, di mana kalian mendapatkan begitu banyak orang yang saat ini lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan orang lain. Jadi anak-anak harus hati-hati, harus selektif ya dalam memilih bacaan, memilih tontonan. Ya. Bacalah bacaan yang baik, bacalah buku-buku atau media-media yang baik supaya kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Ya. Bagaimana sih caranya, Miss, supaya kita menjadi anak yang rendah hati? Kalau kalian di sekolah, kalian bergaul dengan teman kalian, kalian yang belajar mengakui keunggulan teman kalian, belajar berbicara dengan baik, belajar memberi dengan ketulusan dan ikhlas, belajar mau mendengar. Karena dalam kegiatan sekolah, khusus di kelas, anak-anak sering mendapatkan tugas bersama. Nah, di situ anak-anak belajar membentuk pribadi yang rendah hati. Ya, anak-anak, ingat, kalau kita sombong, kalau kita egois, kita tidak akan menjadi pribadi yang berhasil atau bermanfaat. Keberhasilan kita dalam hidup karena kita mau menjadi pribadi yang rendah hati. Anak-anak, tidak ada gunanya kita sombong, tidak ada manfaatnya kita bermegah diri. Karena Tuhan menginginkan umatnya untuk memiliki kerendahan hati. Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya itu berkali-kali. Kita sudah membacanya, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kerendahan hati berhasil menggapai kehidupannya. Itu saja Tuhan yang bisa sampaikan hari ini tentang kerendahan hati. Ingat anak-anak, jadikan kerendahan hati sebagai gaya hidup kalian. Jadikanlah kerendahan hati menjadikan kalian menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oke, itu saja firman yang saya bisa sampaikan. Semoga firman ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu di pagi ini mengajari kami, mengajari anak-anak SDHIO untuk memiliki karakter yang rendah hati. Karena dengan memiliki karakter rendah hati, kami dapat menunjukkan kemuliaan-Mu. Jadikanlah kerendahan hati ini sebagai gaya hidup kami ya Tuhan, sebagai pedoman kami ya Tuhan. Firman-Mu jadikan kami mampu berjalan Tuhan di lembah kegelapan. Firman-Mu menjadikan kami ya Tuhan sebagai pegangan kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ganti anak-anak SDHIO Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang mampu Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati, anak-anak yang berhasil Tuhan, baik untuk dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, bahkan bangsa Indonesia ya. Anak-anak kesehatan, kekuatan, kemampuan, semangat di dalam belajar, semangat di dalam meraih cita-cita.
Berkati juga orang tua, anak-anak Tuhan. Berikanlah orang tua kesehatan, kekuatan serta kemampuan. Dan mereka menjadi teladan untuk anak-anak. Dan juga orang tua sebagai orang tua yang baik, orang tua yang penuh kesabaran di dalam mendidik, membimbing anak-anak belajar di rumah. Begitu juga untuk guru-guru, mampukan kami yang Tuhan sebagai guru menjadi pribadi yang dapat memberi contoh kepada anak-anak, dapat menjadi teladan, dapat menjadi terang untuk anak-anak, sehingga membawa anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, jauhkan dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang makmur dan bangsa yang maju, tanahnya subur, udaranya bersih, airnya sehat ya Tuhan. Berkati Indonesia, jauhkan dari krisis ekonomi. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin supaya dapat memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima berkat Tuhan. Haleluya. yang mengajari kami untuk rendah hati ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami rendah hati, maka kehidupan, kekayaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu itu seperti aliran kehidupan ya Tuhan, yang mengalir ke dalam hati kami ya Tuhan. Keluar Tuhan dalam kehidupan kami, perbuatan kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar dari hari ke hari ya Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik dan rendah
rendah hati, menjadi guru-guru yang baik dan rendah hati, seperti yang Tuhan Yesus mau, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya ya Tuhan, urapi pakai lebih dahsyat lagi, dan setiap kami juga ya Tuhan, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat Tuhan, anak-anak yang kuat tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Sebelum kami tutup, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan yakin sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan